Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita memulai renungan hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat kasih dan setiamu karena kami masih boleh menikmati pagi yang indah di pagi hari ini ya Bapa. Dan biarlah Engkau yang akan terus memberkati setiap apapun yang kami akan lakukan pada pagi hari ini sampai malam nanti, supaya apapun yang kami lakukan dapat terus seturut dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami juga dapat terus menjadi berkat bagi sekitar kami, bahkan bagi untuk keluarga kami juga ya Bapa. Dan saat ini kami mau memulai seluruh aktivitas kami melalui renungan di pagi hari ini. Biarlah Kau yang akan memberkati dan juga menyertai, supaya apapun yang kami dengarkan dan kami terima dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa menjalani aktivitas kami dengan baik ya Bapa. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa dan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus 8 ayat 1-13. Jangan jadi batu sandungan, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. 1 Korintus 8 ayat 9. Pada umumnya, batu sandungan adalah sesuatu yang dapat menjegal atau merintangi orang lain. Batu sandungan sesungguhnya adalah kiasan terhadap sebuah perilaku atau tingkah laku merusak yang menjadi cemoohan bagi orang lain. Batu sandungan juga dapat terjadi ketika kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah sampai pada pengetahuan tertentu justru mengganggu iman seseorang. Di dalam teks yang kita baca pada hari ini, Paulus tidaknya menyebut kata batu sandungan sebanyak 3 kali. Artinya, ini menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan oleh jemaat Korintus. Pada waktu itu, di dalam jemaat Korintus muncul pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kebiasaan orang-orang Korintus tentang daging dari persembahan berhala. Orang-orang Korintus mempertanyakan, apakah boleh orang yang sudah menjadi Kristen makan daging dari daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Ada yang berpendapat bahwa karena kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, maka boleh saja makan daging dari daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak boleh makan, karena itu sisa dari persembahan berhala. Dan konsepnya adalah orang Kristen tidak boleh mencemarkan diri dengan makanan hasil persembahan berhala. Melihat hal itu, Paulus dengan jelas mengatakan bahwa dalam hal ini bukan masalah makanannya, tetapi bagaimana setiap orang Kristen harus punya sikap yang baik supaya yang dilakukan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sekalipun pendirian Paulus bahwa memakan daging yang dipersembahkan berhala tidak apa-apa, namun Paulus mengingatkan bahwa kebebasan yang kita miliki jangan sampai mengganggu kesaksian kita atau membuat orang lain tersandung. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kasus yang serupa seperti ini bisa dengan mudah kita temui. Meskipun bentuknya bisa berbeda, namun prinsip firman Tuhan tidak berubah. Seorang yang dewasa di dalam Kristus pasti tidak hanya akan melihat kemerdekaannya saja dalam melakukan sesuatu,
namun ia juga harus mempertimbangkan dampak kesaksian yang ditimbulkannya bagi orang lain. Mari fokus kepada kesaksian hidup kita sebagai murid Kristus. Dalam bertindak, pikirkanlah apakah hal tersebut menjadi batu sandungan bagi orang lain atau tidak. Tempatkanlah kesaksian hidup kita lebih utama daripada kebebasan yang kita miliki, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Pokok doa kita untuk hari ini, kita akan sama-sama berdoa untuk pelayanan di BPW Ampel, untuk kebutuhan gembala dan juga perkembangan jemaat yang berada di Ampel. Sekian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.